أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Qala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulillahil karim. Shaimin dan shaimah rahimakumullah. Pertama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa bersua kembali dalam rangka kultum di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan segenap pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Syaimin, syaimah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Yang mana pada akhir Ramadan tahun yang lalu banyak saudara-saudara kita yang memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Namun mereka sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur karena kita masih berikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kekuatan, sehingga kita masih bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh pahala, sehingga apabila kita beribadah di bulan Ramadan, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Shaimin dan shaimah rahimakumullah. Mari pada kesempatan ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita isi hari-hari kita dengan belajar, dengan beribadah, dengan bersedekah kepada Allah, kepada sesama kita, sehingga hidup kita menjadi lebih bermanfaat. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, kita adalah dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu agama agar hidup kita menjadi terarah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, marilah anak-anak sebagai orang muslim, jangan bosan-bosan, jangan bermalas-malasan untuk kita senantiasa menuntut ilmu agama agar hidup kita menjadi terarah, hidup kita menjadi pribadi yang baik, dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan maksiat. Karena hanya dengan ilmu agamalah kita bisa mengendalikan diri, bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga bisa menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya hormati, shaimin dan shaimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menuntut ilmu, tentunya kita tahu untuk apa sebenarnya ilmu itu. Dengan belajar ilmu agama, hidup kita akan menjadi terarah. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus kehidupan yang membawa kita kepada kesesatan, kedurhakaan, perbuatan dosa. Oleh karena itu, mari sekali lagi di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, kita manfaatkan untuk selalu belajar dan belajar, khususnya adalah menuntut ilmu agama. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa di dalam menuntut ilmu agama sangat besar sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Yang pertama, dengan kita memiliki ilmu agama yang baik, memiliki ilmu agama yang luas, maka akan membuat manusia menjadi pribadi yang baik. Baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan patuh dan taat menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan juga kita baik kepada sesama manusia, saling menghargai, saling menghormati, saling memahami antara kekurangan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan memahami ilmu agama ini, kita hidup akan menjadi harmonis. Yang kedua, dengan paham dengan ilmu agama, maka kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat glamor, sangat-sangat banyak godaan-godaan yang apabila kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperdalam ilmu agama ini, maka kita akan bisa terhindar dari perbuatan dosa. Kita mampu untuk memilah dan memilih mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang haram dan mana yang halal, sehingga kita
bisa menentukan untuk memilih hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengajarkan kepada kita agar senantiasa ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Dimanapun juga kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di masjid, di mana saja kita senantiasa harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tetap ingat dimanapun kita berada. Wa may yattaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi takwa bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, tapi takwa harus kita bawa kemana-mana sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita. Kita bisa berpikir lebih jernih, kita dapat berpikir lebih baik sebelum kita berbuat sesuatu. Yang berikut adalah dengan memperdalam ilmu agama, membuat manusia lebih ikhlas. Mengerjakan sesuatu tidak karena terpaksa, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Apalagi kita bulan Ramadan ini. Kalau kita tidak memiliki rasa ikhlas, maka berpuasa di bulan Ramadan ini adalah sangat berat. Karena kita menahan haus dan lapar. Kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kita tidak bisa ikhlas kalau kita tidak betul-betul yakin bahwa Allah itu akan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Oleh karena itu, sifat ikhlas, rasa ikhlas itu harus betul-betul kita miliki. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka di dalam melaksanakan puasa kita akan sia-sia yang akan memperoleh hanya lapar dan dahaga. Soimin dan soimah rahimakumullah. Barangkali itu saja tausiah pada kesempatan pagi ini atau hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau itu adalah benar berarti adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu salah berarti adalah kebodohan pribadi saya sendiri. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.